jumlah jemaah haji yang akan ada di Tanah Suci di tahun 2024 ini jauh lebih banyak meningkat dibandingkan di tahun 2022, khususnya yang ilegal. Kita ketahui bahwa Arab Saudi mengeluarkan visa 3 bulan sekarang. Visa umroh yang sudah naik 15 hari, 20 hari menjelang keberangkatan, embung dia balik. Kagok Pak, mending di dia lah, mumpung haji cenah. Itu masalah Pak. Bagaimana pemerintah menghadapi permasalahan itu? Dan banyak juga visa-visa non haji yang berangkat haji, ya seperti yang saya katakan tadi itu Pak. Banyak yang visa bukan haji tapi berangkat haji. Ini juga masalah. Jadi mohon diantisipasi sama penyelenggara. Kita nggak mau kejadian seperti Musdalifah terjadi lagi Pak. Waduh sedih, nangis itu Pak. Nangis itu. Jemaah haji terlantar sampai jam 3, setengah 4. Balik, bahkan nyewa bus untuk balik. Walaupun mohon maaf diingkari sama Dirjen Haji. Faktanya begitu. Karena apa? Hari sudah jam 2 Pak. Melihat ada bus 2 nongkrong, didatangin busnya, antarin kami ke tenda. Wah saya nggak bawa rombongan Anda. Nah demi bisa pulang saweran. Ini fakta Pak. Saya ikut saweran. Saya balikin Pak. Saya ikut sawer atas Bapak telah sawer. Jadi mohon tragedi Musdalifah jangan terjadi lagi Pak. Tolong Pak. Sangat artinya bayangkan Musdalifah kita tahu ya tidak ada tenda di situ, tidak ada apa-apa di situ ya. Jemaah haji sampai jam 2, setengah 3 masih ada di sana. Ini fakta Pak. Dan itu sebetulnya sudah dikenalkan oleh Saudi pada tahun 2023 bulan Januari saat Muktamar Haji. Mereka sudah melaunching apa yang disebut dengan fikih haji yang berkemudahan. Nah diantaranya adalah membahas mengenai situasi semacam itu. Izin pimpinan sedikit Pak, pendalaman sedikit. Mohon maaf Pak Profesor Hilman. Tadi Bapak sudah menjelaskan tentang antisipasi Bapak kelebihan jamaah. Pertanyaan saya dengan statement saya terakhir, kenapa Bapak nggak larang atau pemerintah Kementerian Agama tidak melarang pemberangkatan jemaah umroh sampai sekarang gitu Pak? Kenapa Bapak, apa alasan Bapak tidak mengeluarkan surat itu? Baik, terima kasih Pak John. Saya ke Saudi bulan Maret dan kami berdiskusi banyak tentang hal itu. Dan saya to the point aja, kenapa alasannya tidak melarang? Ya sampai sekarang saya dengar negara yang mau menerimanya nggak mengeluarkan apa-apa. Kenapa? Yang negara yang ditempati umrohnya membolehkan Pak John. Saudinya itu membolehkan sampai tanggal berapa? Ya kalau seumpamanya Bapak melarang, kan travel haji umroh itu kan di bawah kontrolnya Bapak. Betul. Ya di bawah Kemenang. Kalau misalnya Bapak melarang bahwa tidak ada satupun sejak tanggal sekian sampai sekian untuk berangkat, mereka juga tidak akan menerima. Baik. Jadi secara teknis tentu kita sampaikan hanya saja Pak John, orang yang berangkat umroh bulan ini itu kan persiapannya 3 bulan yang lalu gitu. Jadi mereka sudah masih diperbolehkan oleh Saudi. Saya pikir kalau diantisipasi dari awal Pak, travel bureau-nya juga nggak bakal berangkatan. Wah ini ada surat nih gitu kan. Kita antisipasi dari awal Pak. Ini akan meledak nih. Di Arab Saudi itu akan meledak kalau kondisinya seperti ini. Ya kalau nanti dorongan dari DPR bisa kita sepakati, kita akan bersama. Seperti saran saya Pak, kan yang tadi ada 2 hal. Satu, visa ziarah yang dikeluarkan dilarang oleh imigrasi kita berangkat di musim haji. Visa umroh yang berangkat di musim haji dilarang juga berangkat. Memang orang pihak Saudi mengeluarkan, tapi kita larang, nggak boleh. Begitu sampai di imigrasi, tidak boleh berangkat di musim haji.
Tapi kalau tidak musim haji, nggak ada hak kita melarang orang mau ziarah. Nah, di musim haji saja. Begitu tanggal haji, tidak boleh berangkat. Artinya Kementerian Agama koordinasi dengan Kementerian Hukum. Ya. Baik, terima kasih Bapak. Jadi catatan kami, Pimpinan. Saya minta tambah nanti karena masalah visa ini tidak hanya Dirjen Imigrasi tapi juga Dirjen Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri untuk dihadirkan di sini. Sebab mereka itulah yang bisa mengontrol seluruh duta besar di dalam mengeluarkan visa. Masih bagaimanapun itu tanggung jawab Kementerian Luar Negeri melindungi WNI di luar negeri. oh itu masih lama lah. Pak, kalau yang umroh berarti ini bakal di stop masih Pak? Bakal memberikan imbauan stop yang buat berangkat umroh ini nggak Pak? Oh, Ini kan belum, tadi kan kita tadi kan rumuskan dipermasalahkan tuh Pak. Kan ini kalau Nanti kita rumuskan ya. Kemenak nih kudu mengeluarkan SK gitu. Ya nanti kita rumuskan boleh enggaknya orang masih berangkat umroh. Kalau Saudi yang memperbolehkan, Iya. tapi kita mengharapkan dijaga. Lagi-lagi jangan sampai orang sengaja berangkat di akhir-akhir, tapi kemudian mau melaksanakan haji dari waktu. Kira-kira begitu lah ya. Oke, siap. Terkait juga. Terima kasih Pak.